Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kemuliaan surga turun ke bumi. Kemuliaan Allah ada di atas bumi. Kemuliaan itu menandakan kebesaran Allah. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertahta di atas pujian. Dan kemuliaannya menyatakan kebesarannya. Percayalah kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur segala kemegahan kemuliaan Kau berikan kepada kami. Orang-orang yang setia kepadamu, orang-orang yang tetap percaya kepadamu sampai akhir hidup mereka. Engkau akan memahkotainya dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih segala hal yang sudah Kau persiapkan bagi kami. Oh Tuhan, pagi ini kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Cahaya kemuliaan Allah. Di dalam kehidupan bangsa Israel tidak bisa langsung bertemu dengan Allah. Lalu pada zaman itu Musa yang bisa bertemu dengan Allah. Segala perintah hukum yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel disampaikan lebih dahulu kepada Musa. Musa bukan hanya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kota Kanaan, tapi Musa juga sebagai perantara. Segala hal yang ingin Allah sampaikan kepada bangsa Israel, Dia sampaikan kepada Musa. Dan hanya Musa lah yang bisa bertemu dengan Allah face to face, muka dengan muka. Dan ketika Musa berdiskusi, bertemu dengan Tuhan, lalu dia sampaikan apa yang menjadi perintah dan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Mengapa Tuhan tidak bisa langsung bertemu dengan bangsa Israel? Karena Tuhan Allah adalah Allah yang kudus. Karena kemahakudusannya sehingga Dia tidak bisa bertemu dengan manusia. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, di dalam perjanjian baru, kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak tunggal Bapa yang datang ke dalam dunia ini, tidak membawa kemegahan, kemewahan, kemuliaan Dia tinggalkan di surga. Dia punya misi, bukan hanya menyelamatkan manusia dari segala dosa dan hukumannya, tetapi Yesus Kristus juga ingin semua orang yang percaya kepadanya meneladani kehidupan Kristus. Jadi Kristus adalah model yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ini adalah gambaran kemuliaan Kristus, bahwa Yesus Kristus anak Allah. Dia adalah gambar Allah yang datang ke dalam dunia ini. Pada zaman bangsa Israel, zaman dahulu kala, ketika Allah ingin bertemu, Allah terselubung dengan kemuliaannya, sehingga umat Allah tidak bisa mendekat kepada Allah karena kemuliaan Allah. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus datang menjadi sama seperti kita. Dan murid-murid Tuhan Yesus melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka juga memperhatikan apa yang Yesus perbuat.
Tapi Bapak Ibu serta saudara-saudari, murid-murid mulai mengenal siapa Yesus Kristus setelah mereka dijadikan penjala manusia. Proses demi proses, mereka terus melihat cahaya kemuliaan yang ada di dalam diri Kristus. Dan cahaya kemuliaan itu adalah kebenaran. Kebenaran Allah sendiri yang ada di dalam Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia adalah firman, firman yang datang menjadi manusia. Lalu juga Ibrani menyaksikan bahwa Yesus Kristus anak Allah, dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, nama Yesus Kristus ditinggikan. Dan hanya ada di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Tidak ada di dalam siapapun juga. Semua nabi-nabi yang terus memberitakan kabar, mereka hanya perantara. Tapi Yesus Kristus bukan hanya nabi, tapi dia juga imam. Dia bukan perantara, tapi dia sendiri adalah Allah. Allah yang menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus ada di tahtanya di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di dalam namanya ada keselamatan, ada kemuliaan, ada kemegahan. Berbahagialah kita yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita terus berjuang bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanyalah ada di dalam Yesus Kristus. Cahaya kemuliaan surga tidak ada di dalam siapapun juga, tapi ada di dalam Kristus. Mari kita mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan sinar kemuliaan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah kami, Engkau juga Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk rancangan dan rencana-Mu yang begitu indah bagi hidup kami. Berkatilah perjuangan kami untuk kami tetap setia kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Setia Tuhan, kejaplah